Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu pada pertemuan siang hari ini. Kami dari kelompok 12 Fikih Ibadah yang beranggotakan Tazkiyatul Hamidah, Amanda Putri Septianingrum, dan saya sendiri. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai fikih kurban. Untuk materi dari fikih kurban ini sangat lumayan banyak. Pada kesempatan kali ini untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai sejarah kurban. Kurban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Menyembelih hewan kurban sebagai sebuah ibadah memiliki latar belakang sejarah yang menakjubkan. Nabi Ibrahim menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang memerintahkan agar dirinya melakukan penyembelihan terhadap anaknya, yaitu yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tetap yakin akan kebesaran Allah. Nabi Ibrahim memahami bahwa ia akan kehilangan anaknya yang bernama Ismail yang sangat dicintainya jika perintah penyembelihan dilaksanakan. Walau begitu, Nabi Ibrahim tetap yakin bahwa Allah lebih menyayangi Ismail daripada dirinya sendiri. Dan semua itu terbukti ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih anaknya, seketika Allah mengirimkan seekor kibas atau domba jantan yang menggantikan Nabi Ismail. Dan itulah kecintaan dan keteladanan Nabi Ibrahim kepada Robnya yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, walaupun perintah tersebut sangat berat dan harus seorang anak yang dicintainya. Kisah tersebut ada di dalam surat As-Saffat, yaitu As-Saffat ayat 103 sampai 109. Untuk selanjutnya saya menjelaskan mengenai pengertian kurban. Secara bahasa, kata kurban berasal dari kata koruba yakrubu kurban kurbanan, artinya menghampirinya atau mendekatinya. Sedangkan menurut istilah syarok, kurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kurban atau udhiyah jamak dari dahiyah adalah penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan di sini adalah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syara. Berikutnya saya menjelaskan mengenai dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai kurban. Untuk dalil Al-Quran sendiri yaitu terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Yang kedua ada di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Yang ketiga ada di surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Untuk yang di dalam surat Al-Hajj ayat 37 itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hewan-hewan tertentu untuk disembelih dengan cara yang baik. Kemudian hewan tersebut dibagikan kepada orang sekitar, terutama fakir miskin. Untuk yang kedua surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahasanya segala sesuatu yang kita lakukan harus diniatkan hanya untuk Allah. Begitupun dalam melaksanakan kurban harus diniatkan hanya untuknya. Untuk surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya.
atas keikhlasan dalam menjalani perintah tersebut, maka Allah kemudian mengganti Nabi Ismail menjadi seekor hewan, dan ini yang menjadikan salah satu disyariatkan perintah kurban. Yang kedua, yang terakhir dari yang saya jelaskan yaitu mengenai dalil-dalil yang berasal dari hadis untuk materi kurban. Di sini ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Untuk Imam Bukhari yaitu hadisnya menceritakan kepada Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Gundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Zubair al-Yami, dan seterusnya. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari raya Idul Adha adalah mengerjakan sholat, kemudian pulang dan menyembelih binatang kurban. Untuk hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki keluasaan untuk berkurban namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kami persilakan Saudara Hamida untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kurban. Hukum kurban ini ada dua, yakni wajib dan sunnah muakkad. Kalau wajib itu berlaku wajib apabila seseorang tersebut telah bernazar untuk berkurban, dan yang kedua adalah seseorang diwajibkan untuk menyembelih unta apabila seseorang tersebut melakukan tawaf ziarah dalam keadaan junub, haid, dan nifas. Untuk yang kedua, yakni tentang menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mereka berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Untuk materi selanjutnya, kurban menjadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama apabila yang pertama, dengan bernazar seperti seseorang berkata, aku mewajibkan atasku kurban tahun ini, atau aku bernazar kurban tahun ini, maka saat itu kurban menjadi wajib bagi orang tersebut. Yang kedua, dengan menentukan maksudnya, jika seseorang punya seekor kambing, lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban dan aku jadikan kambing ini kambing kurban. Maka saat ini kurban dengan kambing tersebut adalah wajib. Yang ketiga, ini kurban wajib. Jika kurban itu telah menjadi wajib karena dinazarkan, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil dari daging kurban biarpun sedikit. Dan semua daging kurban harus dibagikan, dan di antara orang yang menerima daging kurban harus ada paketnya. Kemudian materi yang terakhir yakni hukum bergabung dalam satu kurban. Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing, akan tetapi jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung 7 orang. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli satu unta atau sapi. Dari sapi tersebut diniatkan kurban untuk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sesembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung dalam satu unta. Akan tetapi seseorang kalau ingin berkurban yaitu dengan cara setiap satu orang dengan satu kambing, atau setiap satu orang dengan satu sapi atau satu unta. Kemudian satu kambing hanya untuk satu orang, dan jika ada orang yang bergabung 2 atau 3, akan tetapi menyembelihnya hanya satu kambing, maka hal tersebut adalah tidak sah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk materi yang akan disampaikan oleh Saudara Amanda Putri akan saya sampaikan sendiri karena Saudara Amanda Putri lagi ada terkendala sinyal mungkin. Bisa. Oh ya udah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Septianingrum akan melanjutkan materi kurban.
yaitu waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah ringan atau mulai matahari terbit ditambah 2 rakaat ditambah 2 khutbah. Maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau di sekitarnya. Waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga, hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Selanjutnya, syarat orang yang berkurban, yang pertama seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, usia balik. Balik ada 3 tanda, yaitu yang pertama, keluar mani atau bagi anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua, keluar darah haid usia 9 tahun Hijriah bagi anak perempuan. Yang ketiga, jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun, dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah balik dengan usia, yaitu usia 15 tahun. Yang ketiga, berakal. Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya. Yang keempat, merdeka. Seorang budak tidak dituntut untuk melakukan kurban. Slide selanjutnya. Yang kelima, mampu. Mampu di sini adalah mampu kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Yang keenam, rasyid. Bukan orang yang mahjur Allah atau orang yang tidak diperkenakan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurna akalnya, terlilit hutang, hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Selanjutnya, macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Ada 3. Yang pertama, unta. Diperkirakan umurnya 5-6 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau. Diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. Yang ketiga, kambing atau domba dengan bermacam-macam jenisnya. Diperkirakan umurnya 1-2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut, di atas akan tapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur, maka hal tersebut diperkenankan. Himbauan pemilihan binatang kurban dihimbau agar berkurban dengan binatang yang gemuk dan sehat, dengan warna apapun dan jenis kelamin apapun. Kesunahan dalam berkurban atau menyembelih kurban ada 9. Yang pertama, hendaknya mulai awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 hingga saat menyembelih kurban, disunahkan agar tidak memotong atau mencabut rambut atau kukunya. Yang kedua, jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu. Nomor 3, dalam keadaan bersuci. Nomor 4, menghadap kiblat. Nomor 5, mempertajam kembali pisau. Nomor 6, membaca bismillah. Nomor 7, mempercepat cara penyembelihan. Nomor 8, di depan warga agar semakin banyak yang mendoakannya. Yang terakhir, nomor 9, untuk korban yang sunnah atau bukan nazar. Disunahkan bagi yang nazar untuk mengambil bagian dari daging kurban biarpun hanya sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Amanda Putri apa yang telah disampaikan. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.